semuanya, balik lagi di channel Lutfi Aziz. Kali ini gue mau ngebahas dua mobil yang bisa dibilang rival abadi, head to head juga mobil ini. Yang di sebelah kiri gue ada Mercedes-Benz W202 C230 kompresor, dan di sebelah kanan gue ini ada BMW E36 323i manual. Tapi dia bukan yang limited edition, tapi sudah pakai tampilan luar bumper-bumper M-Tech, dan dua-duanya terlihat tidak begitu standar. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, jadi gue akan jabarin satu-satu lah, dari eksteriornya sampai interiornya sampai ntar impresinya. Tapi kita akan bahas eksteriornya dulu, bagian depannya. Kita lihat Mercy C230 kompresor ini. Kalau kita bisa lihat tampilannya elegans, karena emang ini C230 kompresor trim elegans. Di sini ada krom-kromannya kayak gini, terus bumpernya juga udah ada add-onnya kayak gini, karena ini yang tahun 1999 udah facelift, jadi dia ada add-onnya begini. Tampilannya elegans, terus lampunya modelnya juga yang lebar begini. Terus ini lampu dim, ini lampu fog lampnya di dalam sini. Ini sennya udah pakai style USDM gini, ada mata kucingnya di sampingnya. Khas Mercy, grillnya besar begini, terus ada logo Mercy nongol gitu di kap mesin. Khas Mercy nih. Oke, sekarang kita lihat eksterior depannya BMW E36. Kalau kita lihat dibandingkan dengan Mercy nuansanya elegan, terus mewah gitu ya. Nah, kalau BMW ini terlihatnya selalu sporty, karena dari shape bodinya BMW E36 ini tuh seperti seolah-olah membelah angin gitu. Jadi dari bodinya tuh kelihatan bahwa aerodinamisnya bagus, terus desainnya juga tampangnya gahar, sporty. Kalau memang Mercy memang mobil yang diciptakan untuk kenyamanan, mewah, makanya dia tampilannya elegan. Kalau ini sporty banget. Lampu depannya modelnya yang sipit begini. Terus ini yang facelift tahun 97. Model grillnya juga udah yang nonjol begini. Kalau yang belum facelift itu dia rada masuk ke dalam. Terus ini trim bukan yang limited edition, tapi diganti bumpernya dengan bumper M-Tech yang tersedia di trim limited edition. Bumpernya ini juga part number asli BMW, bukan fiber atau bukan cetakan. Jadi ini bumper part number. Nanti kita lihat juga di bagian samping dan bagian belakangnya. Terus juga di sini udah dilengkapin sama license plate delete BMW. Tapi emang kalau kita beli asli ini part number ya, dia kulit jeruk gitu. Nah, kalau yang list di bumpernya ini udah cat-catan, jadi warnanya pasti belang. Gue juga dulu pakai BMW belang gini modelnya. Terus ini lip stage 1, ini udah part number juga. Terus, nah ini ada dua model nih. Ini yang model garis gini. Nah, satu lagi tuh ada yang model jaring-jaring. Ini yang versi M3-nya nih kayak gini. Nah, sebenarnya ini ada fog lamp. Cuman fog lampnya nggak dipasang sama ownernya. Ini dilepas. Ada airbag nih harusnya di sini, kanan kiri. Tapi ini airbagnya nggak ada. Terus di sini juga ada tow strap OMP. Emang cocok sih kalau E36 dipasangin barang-barang kayak begini, karena emang ini mobil terlihat sporty banget. Terus lampu sennya juga, ini sebenarnya lampu sen yang non facelift. Sebenarnya kalau facelift itu lampu sennya warna putih, tapi ownernya kayaknya lebih suka pakai lampu yang orange gini. Serta kalau misalkan lampu kecilnya dinyalain, ownernya bikin mobil ini lampu sennya juga nyala, jadi kayak style-style USDM gitu. Oke, jadi kalau kita lihat dari bagian sampingnya, Mercy W202 ini ada emblem elegance-nya di sini, karena emang dia trim elegance. Serta ini yang facelift, jadi dia udah ada lampu sen di body. Kalau yang non facelift belum ada. Terus add-on-nya juga sampai ke bagian samping nih, jadi terlihat lebih elegance dengan adanya juga krom-krom ini, karena di tipe elegance ini banyak krom-krom gini di samping sini nih. Sini ada, ini warnanya kayak black chrome gitu, manis banget dari samping. Terus velgnya juga ini udah diganti, ini udah bukan velg standarnya, ini pakai AMG Aero ring 18 lebar 8/9, pakai bannya Michelin Pilot Sport 4. Yang depan 225/40/18, yang belakang 255/35/18. Serta yang kerennya nih mobil di tahun ini, dia udah dapat kunci pakai remote. Dia bisa buat ngelock,
buat unlock, serta nanti kita akan lihat bagian belakangnya dia bisa buat untuk buka bagasi. Sedangkan BMW E36 dia belum menggunakan remote. Oke, sekarang kita bahas samping E36. BMW E36 ini kalau kita lihat kelandaian pilar A-nya ini lebih landai ya dibandingkan dengan W202. Jadi makanya kelihatan shape-nya itu lebih aerodinamis dibandingkan W202. Makanya desainnya dia juga lebih sporty. Dia nggak banyak krom-kroman di sini, malah dia hitam, karet hitam apa segala macam. Dia nggak ada banyak krom-kroman. Serta di samping ini dia udah ganti velg. Dia pakai BBS LM ring 17, lebar 8 bagian depannya, bagian belakangnya lebar 9. Terus ini kan bumpernya tadi gue bilang dia bukan trim limited edition. Jadi dia diganti pakai bumper M-Tech. Tapi dia ganti juga nih list bodinya, karena list body yang non limited itu bukan seperti ini. Tapi dia ganti juga pakai list body yang BMW M Technic. Terus di sini side skirtnya juga udah diganti pakai M-Tech yang part number, tapi spionnya masih pakai spion yang bukan limited edition, karena yang spion limited edition tuh dia lebih kecil dan ada kayak 2 garis kayak gitu. Nah, kalau tadi W202 kuncinya udah dilengkapi dengan remote, tapi kalau BMW kuncinya seperti ini. Dia anak kunci biasa, dia tidak ada remote-nya. Di sini dia cuma ada center nih. Kalau misalkan buat nyari kunci gini, mau nyari lobangnya kalau malam atau mau masukin pas kita mau starter, sini ada senternya. Tapi di kunci yang ini dia nggak hidup senternya. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang dari Mercy W202 C230 kompresor. Di sini ada emblem C230 dan di sini ada tulisan kompresor. Ini yang spesial dari trim ini, dan nanti kita akan lihat karena kompresor ini adanya di balik kap mesin. Nah, di bagian belakang ini tampilannya, karena ini trim elegan, tampilannya elegan, banyak krom-kroman di sini. Terus di sini juga add-on bumpernya juga sampai ke belakang, jadi terlihat manis dan elegan. Terus yang spesial di sini adalah kuncinya yang tadi udah ada remote-nya, dan dia bisa membuka bagasi lewat kunci ini. Dia juga bisa buka bagasi lewat tombol ini, dan di dalam juga ada tuas. Tapi yang kerennya dia bisa dibuka lewat ini, yang di BMW E36 dia nggak punya. Bagasinya cukup luas, untuk Mercy dia lebih besar daripada BMW 36. Terus untuk facelift dia ada lekukan di sini nih. Ini di bagasinya dia nggak semata-mata rata gitu, tapi dia ada nongolnya dikit kayak ducktail tapi tipis banget. Serta yang di facelift itu sekarang ada garis ini nih. Yang di non facelift dia belum ada garisnya, dia langsung. Tapi kalau yang facelift dia ada garis ini. Yang facelift juga ada perubahan di lampunya, karena lampunya sekarang jadi ada black smoke kayak gini. Kalau yang non facelift dia pakai lampu yang warna kuning untuk bagian sennya. Oke, sekarang kita lihat belakang dari BMW 36. Tampilan belakangnya langsung terlihat sporty. Bumper M-Tech part number juga udah diganti di bagian belakang sini. Nah, yang terlihat semakin sporty lagi karena ada diffuser di sini. Ini sebenarnya untuk trim 323i limited edition di Indonesia, diffusernya bukan model yang 2 gini, karena sebenarnya knalpotnya keluarnya cuma 1. Nah, kalau yang kayak gini nih model M3 nih yang knalpotnya keluarnya 2. Nah, mobil ini udah ganti knalpot custom, dia keluarnya jadi 2 gini, jadi makanya diffusernya entah dipotong atau dia pakai yang model M3. Kalau untuk spoiler, nah sebenarnya untuk trim limited edition juga nggak ada spoiler yang kayak gini. Nah, spoiler ini nih spoiler M3 GT. Gue juga dulu sempat pakai, tapi yang biasanya sering ada itu yang Haman. Jadi dia di sini tulisannya by Haman gitu ya di bagian bawah sini. Nah, yang ini nih spesial karena dia di sini tulisannya BMW Hex Spoiler. Jadi ada logo BMW dan part number. Gue nggak tahu apakah ini beneran wing M3 GT, karena setahu gue BMW M3 GT itu wingnya nggak dijual, karena kalau lo mau beli wing M3 GT itu lo harus punya mobilnya. Tapi nggak tahu nih si ownernya bisa dapetin wing M3 GT yang bukan made by Haman, tapi ada tulisannya BMW, ada logo BMW, terus ada BMW Hex Spoiler dan ada part numbernya.
Ini gokil sih, ini cukup rare dan cukup mahal nih. Wingnya, karena dia modelnya two piece juga. Dia juga bisa di add-on juga nih, ada add-onnya jadi yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau untuk yang 4 pintu gini sih cocoknya yang model yang kayak gini nih. Yang gue punya dulu tuh yang by Haman, tapi yang ini nih yang spesial banget nih. Ini sih mahal banget nih kalau dijual terpisah. Oke, kalau untuk pembukaan bagasi, BMW 36 tidak memiliki pembukaan seperti W202. Dia kuncinya biasa, tidak ada tombolnya. Pembukaannya juga tinggal pencet biasa. Jadi untuk soal kunci dan pembukaan bagasi, Mercy W202 lebih unggul. Nah, untuk BMW ini dia dilengkapi dengan third brake lamp di bagian kaca, dan dia dilengkapi dengan kre belakang. Sedangkan di Mercy W202 dia nggak dilengkapi dengan third brake lamp dan dia nggak ada kre belakang. Nah, ini dia yang menurut gue spesial nih dari ruang mesinnya nih. Di Indonesia pilihan W202 itu ada banyak, ada C180, ada C200, ada C230, ada C230 kompresor, ada C240, dan ada C36 AMG. Itu yang paling tinggi ya. Tapi ini trim yang memiliki tenaga paling besar selain C36 AMG ya. Karena dia dilengkapi oleh kompresor itu, yaitu supercharge. Nah, di sini dia mesin di bagian mesin bagian kanan ini supercharge-nya diletakkan. Nah, tenaganya bisa sampai 190 HP dan torsinya 280 Nm. Bahkan yang C240 yang mesinnya 6 silinder V6, dia tenaganya hanya 167 dan torsinya 240 Nm. Jadi mobil ini sedan compact Mercy yang kita pakai juga nyaman, tapi tenaganya oke banget nih, 190 HP. Nah, tapi ya di sini ada minusnya dari mobil ini. Banyak cover atasnya nih, catnya tuh banyak yang ngelotok, mungkin kurang kuat sama cuaca di Indonesia atau gimana. Mungkin di Jerman cuacanya mesinnya panas tapi cuacanya tidak terlalu lembab dan tidak terlalu sepanas di Indonesia. Mungkin aman aja di Jerman, tapi kalau di Indonesia nih banyak yang meleleh dan banyak yang ini ada yang retak. Tapi ini hanya cover sih sebenarnya. Untuk bagian mesinnya ini cukup bagus ya, aman, nggak ada yang rembes. Kompresornya juga masih bekerja dengan sangat baik. Itu tuh yang perlu diwaspadai kalau beli C230 kompresor, karena supercharge-nya ini kalau misalkan rusak, dia nggak ada repair kitnya. Dia mesti beli second copotan lah gitu. Jadi kalau mau beli C230 kompresor mesti diwaspadain banget kompresornya, supercharge-nya dicek apakah dia aktif atau tidak. Oke, jadi sekarang kita bahas bagian mesin dari BMW 36. Mesinnya 6 silinder, kodenya M52B25, 2500 cc, tenaganya 168 HP dan torsinya 245 Nm. Tenaganya memang lebih kecil dibandingkan W202, tapi konfigurasi 6 silinder ini bikin mobil ini mesinnya terdengar sangat halus dan memang kalau secara kertas tenaganya memang tidak sekencang W202, tapi BMW 36 ini banyak jadi pilihan untuk dimodifikasi karena mesinnya juga 2500 cc sudah cukup gitu ya. Tenaganya bawahnya juga cukup responsif. Banyak yang memodifikasi mesin ini untuk jadi mobil drifting. Karena dia tarikan belakang juga, tinggal las gardan, terus kita pakai coilover gitu, udah bisa jadi buat mobil drifting. Tenaganya juga udah cukup banget karena dia ada tersedia transmisi manualnya. Kalau W202 C230 kompresor dia tidak tersedia transmisi manualnya. Nah, untuk mobil ini dia udah ganti suspensi coilover pakai STD R3. Jadi ada R3, R5, R7 gitu kan. Nah, ini yang entry levelnya STD suspension. Dia pakai STD R3. Terus ini mesinnya single vanos. Nah, single vanos itu kayak kalau di Honda kayak VTEC ya. Jadi kalau misalkan di RPM tertentu dia RPM berapa gitu ya, dia baru kebuka VTEC vanosnya. Jadi dia kayak variable valve timing lah kalau di Toyota juga bilangnya kayak gitu. Nah, di sini juga si owner udah ganti intake-nya pakai M50 karena menurut dia diganti M50 itu jadi lebih responsif, tenaganya di bawahnya, terus lebih besar ukuran intake-nya, tapi untuk throttle bodinya masih menggunakan punya M52. Jadi untuk masih pakai bawaan dari BMW ini. Untuk kelengkapannya box filter ada, ini air scoop di bagian depannya juga
Ada ini juga ada nih banyak yang pecah di dalamnya. Oh itu ada robek dikit sih, cuman nggak bermasalah. Ini ada oli power steeringnya nggak rembes, bahkan punya gue dulu rembesnya. Ini enggak, ini bagus sih, cuman emang agak rada kotor aja. Tapi kalau untuk urusan rembes oli kayaknya nggak ada. Tadi sih gue udah nyoba ngolong-ngolong, nggak ada yang rembes sih, aman. Makanya tenaga juga masih oke. Tadi kita coba buat narik-narik. Oke, sekarang kita udah di dalam Mercy C230 kompresor ini W202. Dashboardnya ini materialnya masih bagus banget, padahal ini mobil udah tua. Ini juga ada wood panel yang di bagian dashboard ini juga nggak rusak, masih dalam kondisi bagus. Ada box sekaligus handrest di sini. Setirnya agak pecah-pecah dikit dan khas Mercy diameternya lebar gitu. Tapi dia nggak ada penyetelannya, jadi dia fix. Kalau untuk posisi duduknya sih joknya nyaman, tapi posisi nyetirnya tidak seenak BMW E36. Tapi untuk penyetelan joknya dia juga banyak nih. Naik turun, maju mundur. Nih ada bagian naik belakangnya. Maju mundurnya juga ada. Nah, kalau untuk senderannya selalu nih khasnya Mercy diputer. Ini agak nggak praktis sih menurut gue. Cuman emang ya Mercy selalu kayak begitu. Power window-nya semuanya masih aktif. Auto naik, auto turun. Lalu pada bagian AC-nya masih putar-putar. Ini masih pakai knob putar, dia belum digital, tapi dia udah dual zone. Dia udah bisa diatur temperatur untuk penumpang kiri dan penumpang kanan. Di sini ada tombol ASR, ini untuk mematikan traction control. Dan yang seru kalau di Mercy itu ada ini, tombol untuk menurunkan headrest belakang. Jadi kalau misalkan ada temen yang duduk di belakang, kita bisa jahilin dengan pencet kayak gitu. Nah, di sini juga dia udah dilengkapi dengan tombol untuk door lock-nya. Di BMW 36 dia nggak tersedia nih. Kalau yang 36 dia harus mengunci dan narik tuasnya secara manual. Kalau di Mercy dia udah dilengkapi dengan tombol di sini. Nah, untuk pengaturan spion diletakkan di bagian tengah sini, konsol tengah. Dan yang gue bilang tadi, di belakang ini kita bisa buka bagasi dengan tuas yang ada di sini. Untuk Mercy W202 ini dia belum dilengkapi dengan OBC. Di sini dia ada layar-layar digital kecil sih untuk basic information. Di situ ada temperatur udara, terus di sini ada odometer, ada trip meter, terus ada petunjuk jam. Sisanya sih normal, ada RPM, ada speedometer, temperatur mesin dan petunjuk bensin. Nah, selalu unik dari Mercy untuk rem tangannya, dia nggak ada di sini, dia selalu diinjak dan tuasnya di kanan. Nggak bisa drifting nih mobil. Nah, untuk bagian sun visornya dia udah ada kacanya, tapi dia nggak dilengkapi dengan lampunya di sini. Lampunya cuma di sini. Ini tuh untuk lampu baca, untuk nyalain lampu depan. Ini untuk nyalain lampu belakang juga kita bisa kontrol dari sini untuk lampu belakang. Spionnya dia masih manual untuk mode siang dan mode malamnya. Dia belum elektrokromatik. Kalau BMW E36 dia sudah auto dimming, jadi kita nggak perlu untuk pindahkan mode siang atau mode malam. Untuk kompartemennya dia sangat banyak di sini, luas. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada asbak serta di sini ada lighternya. Oke, sekarang gue udah ada di dalam BMW E36 323i ini. Begitu masuk ke dalam nih beda ya. Kalau kita masuk ke dalam Mercy itu langsung terasa nyaman karena trimnya mewah gitu ya. Tapi kalau masuk ke mobil ini langsung nuansa sporty-nya tuh langsung terasa banget karena posisi dashboard yang driver oriented begini. Terus seolah-olah tuh langsung pengen masuk tuh langsung pengen jalan aja gitu. Tapi ya nggak, gue pengen bahas dikit-dikit dulu. Di sini udah dilengkapi dengan AC digital, dual zone juga. Ini udah ada layarnya dan ini
masih aktif. Dan di sini transmisinya manual 5 speed. Ini udah diganti pakai short shift. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, dia cuman segitu doang tuh perpindahannya. Padahal sebenarnya BMW itu rada jauh-jauh gitu, tapi kalau ini tuh dia enak, pindahnya juga nggak keras gitu ya. Ada beberapa short shift yang keras masukinnya, tapi ini enak banget. Di sini ada tombol ASC. Tadi ASC-nya gue cobain, dia masih nyala. Ya, ini masih nyala. Nanti kita akan coba ketika jalan, ketika impresi mobil ini apakah bisa sedikit ngepot. Karena yang gue tahu gardan belakangnya sama si owner udah diganti pakai gardan M3. Jadi ada LSD-nya. Jadi semoga aja nih mobil ini bisa ngesot-ngesot dikit. Cuman kita lihat aja nanti gimana ketika gue nyobain jalan. Terus di sini juga udah dilengkapi dengan OBC. Bedanya dengan Mercy nggak ada OBC-nya. Kalau di BMW itu udah ada OBC-nya. Tapi yang ini OBC-nya juga udah diganti pakai yang 328 sih kalau nggak salah ya. Jadi dia lebih lengkap. Ada 18 button. Terus dia ada buat tahu temperaturnya, ada speed limit, terus ada buat tahu range-nya, terus ada kodenya juga nih. Kalau nggak salah nih kodenya buat biar nggak dimaling gitu, kayaknya ada, kita masukin kode-kode gitu segala macam. Nah, cuman masalahnya lampunya ini dia mati. Jadi kalau misalkan kita senterin gini nih, nah ini baru kelihatan nih range-nya 157 kilo. Terus konsumsinya di sini sih konsumsi satunya 5,3 km per liter nih. Kayaknya rada ngaco nih. Cuma nggak tahu ngaco apa enggak ya. Terus nih ada timer, ada speed, range, ada limit, mau di berapa mph. Nah ya, ini cuman sayangnya lampunya mati nih. Gitu, tapi ini yang model 18 button. Terus di sini juga udah dilengkapi dengan armrest. Ini juga opsional. Yang BMW 323 limited edition pun nggak ada armrest seperti ini. Ini armrest opsional. Ini kayaknya kalau nggak salah dari trim yang 325 atau 328 juga gitu. Nah, setirnya juga udah diganti pakai setir M3 karena looksnya mau kelihatan seperti M3 kali ya. Belakang juga udah pakai wing M3 GT. Ini model setir M3 yang besar gini. Ada juga yang model pipihnya. Maaf ya, suaranya lumayan berisik. Di sini ada tombol untuk heater seat. Cuman gue tanya apakah aktif? Enggak, ini cuman tombol doang, tapi dia nggak aktif, nggak ada heater seatnya. Gue nggak tahu di tipe E36 yang mana yang ada heater seatnya. Nah, cuman yang disayangin dia door trimnya ini udah rada kotor sama rada kainnya udah mulai kendor ya. Sama kayak di plafon ini juga udah mulai kendor. Ini kalau tinggal diperbaikin sih harusnya ganti kain belakang atasnya ini juga bisa sih. Ini doang sih sayangnya nih, pilar-pilarnya nih kotor dan sebagian kendor. Untuk sun visornya, nah kalau Mercy dia nggak dilengkapi dengan lampu. Kalau di BMW 36 dia dilengkapi dengan lampu. Nah, untuk spionnya, kalau Mercy tadi kita masih harus manual untuk mode siang dan malam. Kalau BMW 36 ini dia langsung auto dimming. Jadi kalau misalkan kena sinar dari belakang dia langsung redup sendiri. Kalau malam tidak ada lampu gitu dia langsung redup sendiri. Kalau siang dia langsung otomatis terang. Jadi kita nggak perlu melakukan pengaturan di spion tengahnya ini. Terus kalau untuk pengaturan setir, nah Mercy nggak bisa diatur, BMW bisa diatur. Dia cuma tilt doang, dia nggak teleskopik, dan dia pengaturannya dikit banget. Tapi menurut gue ini udah cukup oke ya untuk posisi nyetirnya. Gue udah cukup nyaman meskipun pengaturannya nggak terlalu banyak. Cuman yang rada nggak nyaman dari BMW 36 ini adalah pedalnya yang nggak lurus sama setir. Dia pedalnya tuh rada geser ke kanan gitu untuk pedal gas, rem, dan koplingnya. Jadi kita kakinya tuh sedikit miring gitu. Itu doang sih yang bikin agak nggak nyaman nyetir mobil ini. Oke, sekarang saatnya nyobain Mercedes-Benz W202 C230 kompresor. Begitu masuk ke dalamnya,
nuansa nyaman dan elegans langsung terasa banget di dalam Mercy W202 C230 kompresor ini, karena ini yang tipe elegans. Terus ini ada wood panelnya juga dalam kualitas yang masih bagus. Terus joknya nyaman banget, dia memang apa ya, bertolak belakang lah sama BMW E36. E36 joknya semi bucket, kalau ini tuh joknya kulit, terus bahannya juga masih bagus dan nyaman banget gitu ya. Dan suspensinya juga, karena Mercy itu memang dia menciptakan kenyamanan dibandingkan dengan handling gitu ya. Karena kalau BMW E36 tuh lebih kayak yang mobil sport atau mobil yang enak dikendalikan, fun to drive. Nah kalau Mercy ini kita pakainya tuh lebih ngerasa nyaman nih mobil gitu. Ini tenaganya 190 HP ya, C230 kompresor pakai supercharge. Kalau kita gas, kenceng, tapi nggak seresponsif BMW 36 yang tenaganya lebih rendah dibandingkan Mercy ini. Karena emang Mercy ini menciptakan mobil yang nyaman, makanya tarikannya, mesinnya pun tenaganya juga yang bukan yang brutal gitu ya. Karena dia pengen bawa penumpangnya itu tetap nyaman, jadi smooth gitu loh. Kalau kita gas tuh kenceng, tenaganya ada terus. Begitu kompresornya masuk, kenceng. Tapi nyaman gitu, menyalurkan itu dengan halus gitu. Jadi makanya nggak heran bahwa Mercy ya ini mobil yang nyaman banget gitu, meskipun ini yang entry levelnya Mercy ya, sedan kompaknya Mercy gitu, C-Class gitu. Tapi ini nyaman banget, joknya empuk banget. Khas Mercy ya, lingkar setirnya nih diameternya tuh besar, kalau BMW itu jauh lebih kecil. Nyaman sih, AC-nya dingin banget nih. AC dingin, bantingannya juga masih empuk, kena lap polisi tidur tadi. Kalau kita belok ya dia nyaman, nggak sepresisi, nggak setajam BMW 36 gitu ya. Tapi ya emang Mercy kelasnya begini, emang dia mobil yang nyaman gitu. Tapi ada satu PR-nya nih di mobil ini dan di mobil sejenis ini gitu ya. Banyak ownernya bilang banyak PR yang terjadi di mobil ini, bahwa sensor ABS-nya nyala nih. Ini nggak tahu nih kalau begini apakah dia aktif atau sensornya aja yang problem, maksudnya dia nyala tapi dia masih aktif, atau harusnya kalau misalkan dia nyala begini berarti nggak aktif. Tapi remnya pakem, tapi kita nggak tahu nih aktif atau nggak ABS-nya. Transmisinya Matic 4 percepatan, 4 speed, dan perpindahannya juga sangat halus. Halus nih mobil. Meskipun ini mobil entry level Mercy ya. Tapi begitu kita kickdown, kenceng loh ini, 190 HP. Supercharge-nya begitu tadi masuk ke supercharge-nya langsung kenceng. Pas lagi syuting, pas lagi hujan, kita nyalain wipernya Mercy. Khas Mercy tuh satu wiper gitu tuh, dia di tengahnya turun. Udah gitu mobil ini tuh udah dilengkapi sama cruise control. Cruise controlnya kita coba ya. Ini kita lagi jalan 50 km per jam, kita set. Oke, masih aktif. Kita tambah. Oke, penambahannya juga masih aktif. Kalau kita turunin, kalau kita rem, oke. Cruise controlnya masih bekerja dengan bagus. Overall mobil ini masih sangat nyaman digunakan, dipakainya masih enak banget. Kaki-kakinya nggak ada berisik, nggak ada bunyi. AC-nya dingin, masih nyaman banget lah. Tenaga mesinnya juga enak, kenceng lagi nih mobil. 190 HP, C230 kompresor. Pengen kick down mulu. Emang sih mobil-mobil begini cocoknya bukan buat anak-anak muda yang, bukan anak muda sih ya, bukan buat orang yang pengen kebut-kebutan, tapi pengen naik mobil yang nyaman, terus
tenaganya besar gitu ya, penyaluran tenaganya smooth, halus, perpindahan giginya juga halus. Tapi kalau orang yang mengincar BMW 36 tuh lebih pengen ngebut, pengen nyetir ngerasanya tuh kayak di sirkuit, atau pengen bawa track day, atau banyak yang modifikasi BMW 36 buat jadi mobil drifting, karena emang mobil E36, BMW E36 tuh cocok dipakai begituan. Tapi kalau W202 C230 kompresor ini lebih buat orang-orang yang suka mobil yang tenaganya besar tapi nyaman dan harganya pun nggak terlalu mahal. Sedan kompak Mercy entry level, kita udah dapat nyamannya, kencengnya juga dapat. Terus ya oke juga dipakainya, enak. Sekarang gue udah di dalam BMW 36 dan gue akan nyobain bagaimana impresinya. Begitu masuk, yang gue rasain apa ya, sporty banget gitu loh. Semi bucket joknya, terus dashboardnya yang juga driver oriented banget. Jadi ya nggak heran banyak orang yang bilang BMW 36 ini fun to drive, karena emang bener-bener enak banget dibuat nyetir. Posisi nyetirnya juga enak, dan ya jok semi bucketnya ini yang bikin gue semakin apa ya, semakin pede gitu kalau misalkan nyetir atau di track atau buat rada berkecepatan tinggi gitu ya. Tapi emang BMW 36 nih setirnya di sini, pedalnya itu agak geser ke kanan dikit gitu deh. Jadi dulu gue pernah pakai yang Matic. Kalau yang Matic itu kita nggak terlalu berasa lah, karena apa namanya, koplingnya tuh kita kan yang nginjek kopling ya, cuman gas sama rem doang. Nah tapi kalau bawa yang manual tuh berasa banget tuh apa namanya, nggak lurusnya tuh antara pedal sama setir ya. Cuman terlepas dari itu gue masih suka banget bawa E36. Kalau soal tarikannya, kita gigi 2, dan ini udah pakai short shift nih. Bukan yang kenceng-kenceng banget 323 2500 cc nya ini, tapi cukup responsif dibandingkan dengan Mercy W202 yang memang tenaganya lebih besar. Tapi kalau ini tarikan bawahnya tuh lebih responsif, bukan karena manual dan pakai short shift juga ya, tapi yang Matic pun juga gue ngerasa bahwa BMW 36 tuh karakter mesinnya lebih responsif di tenaga bawahnya gitu, di tarikan bawahnya. Tapi kalau Mercy itu lebih ke tenaganya besar tapi smooth, dia tenaganya tuh mengantarkannya tuh smooth gitu loh, nggak langsung jebret gitu. Kalau BMW ini masih bisa dibikin rada galak di bawahnya gitu, bawahnya dia lebih responsif di bawahnya. Ditambah mobil ini juga intake-nya tadi yang udah dibahas, udah diganti pakai intake-nya M50, meskipun throttle bodinya masih pakai yang standar, pakai punya 323, tapi iya bawahnya lebih responsif. Dua ya. Knalpotnya juga udah diganti, jadi ada suara raungan knalpotnya, meskipun apa namanya, nggak terlalu berisik ya, tapi yang kayak gini nih pas nih. Udah pakai coilover tapi nggak terlalu keras dan stabil sih, meskipun ini mobil cukup ceper ya, cukup pendek. Dan BMW emang ya handlingnya nggak usah diragukan lagi deh, handlingnya bagus banget. Meskipun ini udah pakai coilover ya, tapi yang versi nggak pakai coilover tuh yang standar pun juga handlingnya BMW jauh lebih baik dibandingkan Mercy W202. Nah kalau untuk mobil ini sendiri, yang tadi gue bilang udah pakai coilover STD R3, terus emang sedikit ceper, tapi kalau dibawa jalan pelan ya, ini 60 gitu ya, terus dipakai buat jalan gini, zigzag gini, dia beloknya presisi tapi masih tergolong nyaman gitu. Jadi karena suspensi STD R3 ini juga yang entry levelnya STD, jadi dia belum yang
sportsnya banget, jadi masih nyaman dipakai buat harian. Ini kayak kalau buat track day gitu enak sih. Terus AC dingin, oke. Terus apa ya, nyetirnya juga masih nyaman banget sih ini mobil. Ini ada belokan, gue mau coba rada belok lumayan kenceng ya. Kita cobain handlingnya meskipun ini mobil rada ceper. Tuh, enak banget beloknya. Kangen deh bawa E36. Meskipun tadi ada sedikit gesrot kayaknya di ban depan kiri. Cuman nih mobil emang aduh. Tuh, aduh enak banget sih. Presisi banget, gue handlingnya suka banget sama E36. Emang nih mobil buat yang begini-begini nih. Oke, jadi mobil ini ACC-nya juga masih aktif. Masih nyala di situ. Dan mobil ini pakai Gardan M3, artinya ada LSD-nya. Jadi kita coba kepotin dikit lah, bukan drifting lah ya, karena sayang juga bannya. Cuma kita coba kepotin dulu, bisa apa nggak ya? Seru banget. Oke, jadi sekian dulu video komparasi gua antara Mercedes-Benz W202 C230 kompresor ini dan BMW E36 323i ini. Nah, untuk teman-teman yang kira-kira butuh mobil yang tenaganya besar tapi masih butuh kenyamanan dan tampilannya elegan, gua rasa mobil ini cocok buat kalian. Dan untuk teman-teman yang pengen punya rasa berkendara yang fun dan pengen banyak modifikasi di mobilnya, gue rasa BMW 36 cocok buat kalian. Karena BMW 36 ini banyak banget parts modifikasiannya, banyak banget parts aftermarketnya, dan banyak banget yang bisa dimodif di segi mesin dan gardannya. Karena banyak yang pakai buat drifting juga. Tadi juga sempat bisa ngepot sedikit gitu. Untuk mobil ini kebetulan dua-duanya dijual, dua-duanya. Untuk Mercedes-Benz W202 C230 kompresor ini dijual dengan harga 125 juta. Kalian bisa langsung aja hubungi ownernya di bawah sini nih Instagramnya. Nah, untuk BMW E36 323 ini juga dijual dengan harga 130 juta. Kalian juga bisa langsung aja kontak ke ownernya, Instagramnya di bawah sini. Dua-duanya mobilnya ganteng sih. Gue kalau punya juga pengen sih punya yang ini C230 kompresor, tenaganya besar. Yang ini E36 323i juga tampilannya sangat bagus. Jadi up to you, kalian mau yang mana? Yang nyaman atau yang sporty. Jadi begitulah video gue komparasi ini. Sekian, terima kasih kalian udah nonton. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel Lutfi Aziz. Jangan lupa follow Instagram Lutfi Aziz 11 juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.